Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali setelah kita melakukan penilaian tengah semester yang kemarin sudah kita laksanakan. Sekarang kita, Ustadz dan kalian akan membahas tentang tema selanjutnya atau pembahasan selanjutnya pada bab selanjutnya, yaitu pada bab yang keempat tentang puasa Ramadan. Ustadz minta sebelum kita atau kalian nanti menonton video ini, Ustadz minta dan Ustadz mohon kalian bisa membaca terlebih dahulu buku paket pada bab yang keempat tentang puasa Ramadan ini. Oke anak-anak, kita lanjutkan pembahasan tentang puasa Ramadan ini. Silahkan dibuka pada bab yang atau pelajaran yang keempat tentang bulan Ramadan yang indah. Oke anak-anak, selanjutnya di bab keempat ini kita akan membahas tentang kewajiban puasa Ramadan dan lanjutkan tentang ketentuan puasa Ramadan. Anak-anak, Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Baqarah. Ya, Allah firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya sebelum kita sudah ada umat terdahulu yang sama mendapatkan kewajiban berpuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan kita saja sebagai orang Islam, tapi umat-umat terdahulu sudah mendapatkan kewajiban tentang berpuasa. Yang tujuannya puasa ini adalah untuk mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anak, kita sebagai orang Islam oleh Allah diwajibkan melalui Rasulullah Muhammad SAW, pengumuman itu dibawa oleh Rasulullah tentang kewajiban bagi kita untuk berpuasa Ramadan. Maka bagi orang-orang beriman, berpuasa wajib. Kalau tidak dikerjakan, maka mendapatkan dosa. Kalau dikerjakan, mendapatkan pahala. Ini wajib. Ustadz ulangi, wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Ini wajib. Nah, selanjutnya anak-anak, mengapa harus berpuasa? Kan begitu ya. Mengapa harus berpuasa? Kalau di dalam buku ini dijelaskan, suatu waktu Ali pernah bertanya dalam hati, mengapa Tuhan menyuruh manusia berpuasa? Tidak boleh makan, tidak boleh minum sejak terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Kenapa kok kita wajib berpuasa? Kan begitu. Nah, pertanyaan itu terjawab, gitu ya. Kenapa kok kita wajib berpuasa? Ya, karena kita sebagai seorang Muslim harus berpuasa. Jadi gambarannya begini anak-anak. Kalau ada kendaraan yang digunakan terus-menerus tanpa ada waktu untuk beristirahat atau diistirahatkan kendaraan itu, maka kendaraan itu akan lama-lama menjadi rusak, kan gitu. Dipakai terus, kemudian tidak ada servis. Sama manusia ini, kalau manusia ini anak-anak, perut ini, tubuh ini kerja terus, makan terus tanpa beristirahat, maka makanan itu akan menyebabkan manusia ini menjadi sakit. Nah, anak-anak, oleh karena itu kemudian kita ada kewajiban berpuasa cuma dalam setahun itu 1 bulan. Ya, hanya di bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan nggak ada kewajiban kita berpuasa, hanya di bulan Ramadan aja kita berpuasa. Nah, apa yang kita tuju, apa yang diberikan oleh Allah, tujuan kita berpuasa, maka anak-anak sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang 183 ini, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, tujuannya bertakwa. Kita mendapatkan predikat takwa, derajat takwa di hadapan Allah. Apa takwa itu? Sebutkan di sini anak-anak.
takwa adalah melakukan semua perintah Allah, melakukan semua perintah Allah, menghindari semua larangannya. Oke, lebih enaknya Ustadz tampilkan dulu ini apa namanya? Ya. Perhatikan, Ustadz ulangi dari awal. Nah, hukum berpuasa Ramadan adalah wajib. Ya. Apa puasa itu? Tidak boleh makan, tidak boleh minum sejak terbitnya fajar, subuh, sampai tenggelamnya matahari. Selanjutnya anak-anak. Nah, hadiahnya adalah takwa. Seperti apa yang saya sebutkan dalam Al-Quran tadi itu. Apa takwa itu? Melakukan semua perintah Allah, menghindari semua larangan Allah. Ini takwa. Nah, contoh nih saya contohkan. Kalau kalian, kita, ini melakukan sholat 5 waktu, itu mendapatkan pahala dari Allah. Karena itu perintah Allah. Kita berpuasa di bulan Ramadan, itu perintah Allah. Kalau kita lakukan, kita dapat pahala. Tapi kalau kita nggak sholat, kita nggak puasa, maka kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nih anak-anak. Nah, sekarang kita akan bahas tentang puasa dalam artinya gitu ya. Puasa, artinya itu apa puasa itu? Nah, perhatikan ya anak-anak. Coba perhatikan di buku kalian. Nah, apa sih puasa itu? Ya, puasa kalau arti ini puasanya dalam bahasa Arab artinya saum atau siam. Saum itu artinya puasa itu artinya menahan. Menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, menahan minum, menahan nafsu. Nafsu itu apa? Nafsu itu ingin berbuat hal yang nggak baik, ditahan. Ya, menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Nah, ini puasa. Ini puasa menurut bahasa. Jadi puasa menurut bahasa adalah menahan. Gitu ya. Ustadz ulangi lagi. Puasa menurut bahasa adalah menahan. Gitu. Menahan dari apa? Ya menahan makan, minum, menahan nafsu, hal-hal yang tidak. Bahkan kalau kita menahan nggak berbicara, itu juga puasa. Gitu ya. Nah, sedangkan ini menurut bahasa ya. Ustadz ulangi lagi. Puasa menurut bahasa Arabnya itu menahan. Tapi kalau puasa menurut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ini sama-sama menahan kan gitu ya. Tapi ada penjelasan lain, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar, sejak subuh sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat. Ini arti puasa secara istilah atau secara Islam. Nah, jadi dapat dibedakan ya. Perbedaannya kalau puasa menurut bahasa itu menahan. Menahan apa saja. Menahan nggak ngomong, menahan nggak makan, menahan nggak tidur. Itu juga menahan. Itu arti secara bahasa dalam puasa. Tapi kalau secara Islam, secara syariat, namanya puasa itu nggak makan, nggak minum, mulai subuh sampai tenggelamnya matahari dan disertai dengan niat. Jadi sebelum kita melakukan puasa itu harus ada niat dan beberapa syarat. Nah nanti syarat-syaratnya kita jelaskan ketentuan-ketentuan puasa, itu ya. Jadi itu puasa secara bahasa dan secara istilah. Selanjutnya nih anak-anak, selanjutnya Ustadz akan sampaikan sampai ketentuan puasa, sampai pada syarat wajib puasa, gitu ya.
Akan Ustaz lanjutkan pada pertemuan akan datang. Atau pelajaran akan datang. Di jadwal akan datang. Nah, apa syarat wajib puasa itu? Coba kalian dibuka di buku kalian, ya, dibaca, dibuka, insya Allah ketentuan puasa sudah ada. Pertama, syarat wajib puasa. Artinya, apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Jadi kalau kalian, syarat wajib puasa itu sudah ada pada kalian, maka kalian harus berpuasa. Yang pertama, berakal sehat. Akal sehat ini bukan orang gila, bukan orang yang hilang pingsan gitu ya. Nah, kalau kalian berakal sehat, bukan orang gila, dan hari itu kalian nggak pingsan saat berpuasa, ya, maka kalian wajib berpuasa. Artinya, kalau orang gila nggak ada kewajiban berpuasa, meskipun gilanya cuma sebentar loh anak-anak ya. Meskipun gilanya cuma sebentar. Contoh nih, seandainya ada orang berpuasa hari itu berpuasa. Kemudian dia sudah berpuasa mulai subuh sampai mau maghrib gitu ya. Maghrib jam 5.30. Dia gila atau dia pingsan atau gila, ya, atau pokoknya salah satunya. Jam 5 dia gila atau pingsan, maka otomatis puasanya batal. Kalau sudah ada itu, kalau sudah mengalami itu, maka puasanya harus batal. Nggak boleh dilanjutkan. Gitu ya. Maka harus diulang puasanya nanti setelah Ramadan selesai. Begitu. Yang kedua balik anak-anak. Ini syarat wajib puasa. Yang kedua balik. Balik itu dewasa. Ya. Laki-laki dianggap balik kalau sudah pernah mimpi basah. Nah, itu laki-laki dianggap balik kalau sudah pernah mimpi basah. Mimpi basah itu apa Ustadz? Mimpi basah itu, contoh, ini teman-teman yang laki-laki ya, yang tilmid ya, tidur, kemudian bermimpi, dalam mimpinya dia ketemu dengan cewek, kemudian bangun, dia sudah dalam keadaan basah di alat vitalnya, di alat kelaminnya, merasakan enak dan basah gitu ya, maka itu dianggap sudah dewasa. Biasanya laki-laki yang sudah pernah mimpi basah itu atau sudah mengalami mimpi basah itu antara umur 10 tahun sampai 15 tahun, di antara itu, antara 10 tahun sampai 15 tahun, di antara itu gitu ya. Selanjutnya nih anak-anak, kalau perempuan dianggap balik kalau sudah haid. Haid itu darah yang keluar pada perempuan setiap bulannya. Nah, kalau sudah perempuan sudah haid, maka harus berpuasa. Kalian yang laki-laki juga sama, kalau sudah pernah mimpi basah harus berpuasa, gitu ya. Nah, umur berapa perempuan itu haid? Perempuan haid itu antara umur 9 sampai 15 tahun. Paling cepat umur 9 tahun, paling cepat umur 9 tahun. Nah, itu perempuan. Yang ketiga anak-anak, kuat berpuasa. Artinya orang yang lemah tidak wajib berpuasa. Contoh nih, orang tua yang sangat tua, dia nggak kuat berpuasa, nggak usah berpuasa. Ya, tapi harus mengganti dengan fidyah. Nanti saya jelaskan fidyah itu apa di belakang. Orang yang sakit juga nggak wajib berpuasa. Tapi di luar sakitnya, kalau cuma sakit pilek, ya tetap berpuasalah gitu ya. Ini di sini sakitnya yang parah. Kalau parah baru tidak usah berpuasa, tapi harus mengganti fidyah. Ya. Mengganti puasa di hari lain. Nah, ini ada dua. Jadi kalau orang yang sakit itu, kalau dia sakitnya di bulan puasa itu cuma 3 hari, berarti besok selesai Ramadan, mungkin di Syawal, mungkin di Dzulhijjah, di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya, sebelum di bulan-bulan selain bulan puasa, maka dia mengganti puasa yang ditinggalkan selama sakit. Tapi kalau sakitnya itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka orang ini harus membayar fidyah, enggak wajib mengganti dengan puasa, gitu ya, paham ya? Ustaz ulangnya lagi. Kalau sakitnya itu dianggap sulit untuk sembuh, maka tidak wajib mengganti dengan puasa di bulan selain Ramadan, gitu ya. Tapi harus mengganti dengan fidyah. Ini syarat wajib berpuasa. Jadi ada 3, berakal sehat, balik atau dewasa. Yang ketiga, kuat berpuasa. Nah, ini syaratnya ada 3. Sekarang, fidyah. Apa fidyah itu?
denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Ini fidyah. Caranya adalah memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa yang diberikan kepada fakir miskin sebanyak 1 mud. Nah, jadi contoh nih, ada orang yang sakit 3 hari di bulan Ramadan, dia nggak berpuasa, gitu ya. Maaf, kalau ada orang tua yang dia tidak mampu untuk berpuasa, atau ada orang sakit yang dia tidak mampu untuk melakukan puasa, nggak bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia nggak puasa selama sebulan Ramadan. Ya, nah, maka orang ini harus mengganti puasanya itu membayar fidyah. 1 mud itu sekitar 6 on, ya, 6 on atau setengah kilo yang diberikan kepada fakir miskin. Ya, seperti itu. Ini fidyah namanya, gitu ya. Ya, untuk syarat puasa, syarat sah puasa, insya Allah Ustadz akan lanjutkan penjelasan ini pada pertemuan selanjutnya. Yang ini cuma syarat wajib puasa, kemudian tentang arti puasa secara bahasa dan secara istilah, ya. Kemudian orang yang berpuasa itu akan mendapatkan hadiah ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian anak-anak, semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian. Ustaz mohon kalian untuk bisa merangkum ini dan merangkum apa yang Ustaz tadi sampaikan, ya. Ustaz jelaskan, dan silakan kalian kirim lewat Google Classroom di kelas masing-masing. Sekian, terima kasih. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.